Halo Bench Friend, kembali lagi bersama kami di programnya Sering-Sering, podcastnya Kaula Muda di Benchpod. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial, yang tentunya menginspirasi kita nantinya. Penasaran siapa orangnya? Berikut ini cuplikannya. Gandua Pepada Rempu Manik SAP. Lahir di Salak 24 September 1993. Anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari Bapak Fansehat Manik dan Ibu Erliana Bance. Pernah mengecam pendidikan di SD 030412 Salak, SLTP Negeri 3 Sidikalang, SMA Swasta Santo Thomas 2 Medan. Selanjutnya melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Aktif di beberapa organisasi di Kabupaten Papua Barat, antara lain anggota RPSPS, anggota Empu Bada, bendahara Kecamatan KNPI versi Samsepohan, Sekjen Impelnas. Aktif berkecimpung di bidang olahraga sepak bola, mantan pemain bintang sepak bola di beberapa klub bola Kabupaten Papua Barat. Saat ini sedang berkarir sebagai Direktur CV Paginder Bukit Hijau. Motivasi dan moto hidup: Dream, Believe, Pray, Make it happen. Check it out. Halo Siliku. Halo. Jua Leku. Juan Sili. Gimana kabar Li? Luar biasa. Luar biasa ya. Ini Li, kita berterima kasih kali ini nih. Sili udah menyempatkan waktunya. Ya kita tahu seorang Gadua Mani ini orangnya sibuk ini. Waduh, sibuk nganggur, sibuk kecuma. Oke. Kita ini konsepnya sharing-sharingnya santai ya Li ya. Oke, ya. Kalau ada pun nanti sedikit yang menggigit ya. Oke, ini kita udah punya beberapa pertanyaan ini yang dikumpulkan oleh tim kreatif kita ini. Pertanyaan santai kok. Gak usah tegak-tegak gitu nih, Li. Kalau udah pertanyaan kadang kita ini kan takut. Enggak, ini jangan usah takut nih. Oke, asal santai-santai kita jawab. Yang bisa dijawab kita jawab. Siap. Oke nih, Li. Bisa cerita nggak nih, Li? Sedikit aja profil singkatnya sih, Li. Oke, profil singkat ya. Dari nama lah ya, biar Bisa. Oke. Tadi Bang Beni ini sudah bilang nama saya. Nama lengkap saya Gandua Pepada Rempu Mani. Mantap kan namanya kan? Luar biasa. Itu asli lah. Asli, Nama ya. Pak asli. Iya. Sekolah ya, mungkin dari SD ya. Iya. Saya SD kelas 1 sampai kelas 5 SD di SD 2 Salak atau SD 030412 ya. Kelas 6 saya pindah ke SD 1. Oh, pindah ya? Iya. Terus lanjut SMP. Saya SMP di SMP Negeri 3 Sidikalang. Iya, Batang Bro. Terus lanjut ke SMA, makin ke pusat ini. Ya, saya SMA di Medan. Di Medan ya. Ya, SMA Swasta Santo Thomas 2. Ya. Terus kuliah, lanjut ke Jawa Timur. Jawa Timur ya? Ya, ke Malang. Saya melancong ke Malang melewati beberapa pulau kan. Wow. Saya ke Malang di Universitas Brawijaya Malang. Khususnya saya masuk di Fakultas Ilmu Administrasi. Saya di Fakultas Ilmu Administrasi, jurusannya Ilmu Administrasi Publik. Administrasi publik. Ya. Jadi sarjananya juga SAP, Sarjana Administrasi Publik. Iya. Oke. Ini Lih, kita tahu kan Gandua ini seorang anak DPR ini. Seorang anak DPR dan dulu sempat orang tuanya juga sempat menjabat sebagai ketua DPR. Ya. Nih, ada beberapa pertanyaan ini Lih. Apa itu? Sili kan bilang tadi dari sarjana administrasi Publik ya, publik administrasi ya? negara lah ya. Administrasi negara ya.
Nah, aku sering nih ngikutin Silih di sosial media ini. Nah, sebagai anaknya anggota DPRD nih Kabupaten Papua Barat Ya. ini. Kenapa? Pertanyaannya ini. Kenapa Silih lari ke pertanian ini? Oh, kenapa lari ke Juma gitu ya? Iya. Yang kita tahu kan kalau seorang anak DPR itu ya masa nggak bisa sih duduk di jabatan di misalnya ngikut politik gitu. Oh, oke. Nah, bisa diceritakan kali? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Eh, klarifikasi sedikit ya. Iya. DPRD ya. Iya, Kalau DPRD. DPR nanti dikira anak DPR di Jakarta, oh ngeri juga kan? Senayan kan? Iya. DPRD Kabupaten Papua Barat. Iya. Ya, puji Tuhan, orang tua saya dipercayakan sudah 4 periode. 4 periode kali 5 berarti 20 tahun 20 ya. tahun ya, Menjalani ya. 20 tahun lah ini. Heeh. Dengan ya berganti-ganti partai lah. Jadi pertanyaannya tadi anak pejabat gitu lah ya, anak pejabat, anak DPR kok bertani mau gitu. ke Juma. Oke, jadi mungkin ceritanya dari periode pertama lah ya, dari mendasar gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya latar belakang saya emang petani kan gitu ya. ya, betul-betul petani lah latar belakang saya. Jabatan itu hanya amanah aja, Iya. amanah dari apa kan? Hanya sementara Iya. ya. Karena orang tua saya walaupun pejabat ya tetap aja bertani kan gitu. Jadi saya walaupun saya anak pejabat ya juga harus bertani kan gitu. Tapi mungkin kawan-kawan ataupun Silih bertanya karena jurusan gitu ya, jurusan udah di Jawa gitu kan, udah di Jawa. Kenapa bisa ke Juma gitu? Balik ke ladang kan gitu. Itu mungkin apa ya? Itu juga menjadi dilema lah pada diri saya sendiri. Kalau kita menyikapinya terlalu berlebihan ya mungkin ya embel-embel pejabat itu sarjana Jawa gitu. Tapi saya pengen apa ya? Ya karena lahan orang tua ada, yang mau diolah ada gitu. Terus kedua saya kenapa harus bertani gitu kan ya? Karena atau memang ada panggilan hati. Panggilan hati lebih tepatnya, lebih tepatnya panggilan hati. Terus saya pengen berdampak gitu sama orang lain melalui pertanian. Kalau tadi Silih bilang saya di kantor contohnya, ya gajinya setiap bulan misalnya ada gitu ya untuk saya sendiri. Iya. Tapi kalau saya bertani, saya bisa bekerja dengan kawan-kawan, bisa memanfaatkan beberapa kawan-kawan yang ladang contohnya di sini kan, di Pagindar di mana kan gitu kan. Bisa saya manfaatkan mereka dan ya, bisa buka lapangan pekerjaan sih lebih tepatnya ya. Tapi ya mungkin gengsinya memang kalau petani ya memang ya gimana lah gengsinya ya. Gengsinya petani ke ladang terus ya hitam kulit gini-gini kan ya. Tapi ya selagi kita bisa mensyukuri, selagi kita bekerja juga bekerja kita juga tidak beban, ya pokoknya enjoy aja. Soalnya ya saya juga nggak terlalu terbebani dengan sarjana saya. Saya juga orang tua juga ya mungkin di awal agak terbebani, tapi lambat laun mungkin ya sudahlah. Mungkin passionnya di sana, passionnya. Mungkin seperti itu. Berarti Silih memang kalau dikatakan itu mulai dari kecil udah bertani gitu ya? Ya betul, dari lahir lah dibilang dari kecil, dari anak-anak ya udah bertani saya. Nah ini kita tahu kan di Papua Barat ini kan memang prioritas masyarakatnya kan bertani. Ya petani. Nah 80% petani. Bertani ya. Nah menurut Silih sendiri nih, pandangan Silih lah sebagai pemuda ini. Oke. Gimana ini? Kita tahu kan lahan di sini kan luas kan. Betul. Jadi kalau kita sering nengok nih pemuda-pemuda di sini, apa yang membuat mereka merasa gengsi atau apa mungkin? Oke. Sementara lahan kita sini kan banyak kan. Oke, jadi ini tetap kembali ke pola pikir ya. Mindset. Jadi kalau kita berpikiran bahwa petani itu kampungan, petani itu nggak punya uang, ya, memang akan selalu seperti itu. Mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya tetap akan seperti itu. Tapi ketika kita sudah bisa memandang bahwa petani itu sebuah peluang, sebuah peluang usaha, ya kita jangan melawan kodrat lah. Iya. Dalam artian gini loh. Alam kita ini memang udah ditakdirkan untuk bertani gitu loh. Iya. Jadi kalau kita fokus ke pariwisata, ya kita nggak punya. Paling kita punya air terjun wisata alam. Ya sebenarnya di daerah kita juga wisata juga ya cocok yang wisata petani. Harusnya seperti agrowisata harusnya. Jadi kita nggak bisa, ya memang peluangnya itu ada bertani. Jadi kita sebagai pemuda
janganlah gengsi Iya, gitu loh. Buanglah gengsi itu, kan gitu. Gengsi itu apa sih kan gitu? Nggak makan dari gengsi. Udah. Yang saya sebenarnya yang seperti bilang Sidi tadi sering lihat di sosmed gitu. Iya. Sebenarnya sih ini agak-agak apa ini? Gimana ini? Saya kan sering update sebenarnya. Iya. Sebenarnya bukan karena saya yang apa ya, yang gilpot lah istilahnya, gila foto atau pengen terlihat, bukan. Sebenarnya adalah niatan saya sendiri mengpost itu gitu ya. Saya post gitu. Sebenarnya harapan saya ada, bukan biar orang tahu, bukan pamer gitu loh. Saya ini bukan. Sebenarnya saya pengen ketika saya post, pemuda-pemuda itu beranggapan ini loh, yang seperti Sidi tadi ini loh, dia anak DPRD, dia anak pejabat apa segala macam gitu kan, tapi tetap masih bisa, mau bertani. Itu sebenarnya harapan saya ketika saya ngepost foto apa segala macam, bukan saya pamer atau apa ya. Nah, sebenarnya itu harapan saya, tapi ya tergantung yang lihat lagi kan, yang di sosmed itu bagaimana artinya tanggapannya. mendoktrin secara positif secara gitu positif maksudnya. Ya maksud saya seperti itu, bukan pamer. Iya. Nah, ini kita tahu kan Gandua Mani ini. Apa itu? Apa itu, Le? Lahan kita udah berapa luas ini? Di bawah sana, sawit kita ini. Kalau lahan kita bicara, kalau lahan saya pribadi masih 0 hektar. 0 hektar ya. Tapi saya daripada lahan yang punya orang tua terlantar kan. Pada diserobot-serobot orang makin dikit ya saya kerjakan seperti itu. Jadi kalau luasnya dibilang ya puji Tuhan lah, adalah sedikit pas ya namanya ya, pas untuk beli apa nanti seperti ini ya. Ya cukup makan lah. Itu di mana nih, daerah mana itu, Le? Ya kalau bisa tahu penyebarannya ya. Yang paling luas itu lah. Mungkin belakangan ini kalau kawan-kawan yang berteman dengan saya di sosial media ya, mungkin sering lihat saya belakangan ini di Pagindar. Pagindar ya. Pagindar Bukit Hijau. Pagindar Bukit Hijau ya. Itulah Pagindar Bukit Hijau ya. Saya lagi fokus di sana, lagi concern di sana saya. Di samping itu di sini juga saya tetap bertanam tanaman muda lah seperti jagung, cabai tetaplah kalau di Salak. Tapi saya lagi fokus ke Pagindar memang mengurus sawit. Sawit ya. Iya, sawit. Berapa hektar itu? Gak apa-apa, ini sebut aja nih. Kalau bahasa pak-paknya itu belang meriba. Belang meriba. Belang meriba mana itu artinya? Dalam artian itu kita apa? Ya. Belang meriba itu artinya ya luas, tapi hasilnya tidak sesuai sama luasnya. Jadi sekarang kita lagi memperbaiki. Ya, semoga lah alam merestui kan gitu kan. Ya, semoga lah tahun-tahun depan sudah mulai adalah hasilnya. Iya. Nah, menurut Sidi sendiri lah, kita tahu pertanian di sini yang menjadi prioritas di sini apa sih sebenarnya? Sili sebagai mungkin yang udah menggeluti di bidang pertanian ini. Oke, jadi saya ini aktif di bertani lah saya bilang. Sebenarnya alasan saya sendiri aktif di bertani ini karena saya dari Malang. Malang ini kan di Jawa Timur itu seperti apa ya? Ya untuk pertanian nomor 1 di Jawa Timur kan Malang. Batu Malang di mana itu sebenarnya. Jadi saya pengen menerapkan yang ada di sana. Di sini, tapi di sana hebat di sana. Di sana itu ada pemetaan, Misalnya ya kalau di Pagindar ya sawit gitu. Sawit, ya. Jangan dipaksakan nanam cabai, nanam apa di sana. Kalau misalnya di saya di Salak yang bagusnya jagung ya jagung lah gitu lah. Maunya seperti itu. Adalah pengelompokan. Tapi ya kembali lagi sebenarnya. Kalau kita bertani yang gantung gini ya nggak bisa juga. Memang untuk kondisi sekarang, pemerintah saya melihatnya sudah mulai fokus di pertanian ini lah. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, ya memang ini yang harusnya kita galakkan gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Ya memang ini alam kita tidak mendukung. Contohnya untuk pertambangan perikanan segala macam nggak mendukung. Jadi kita memang harus lebih ke pertanian lah. Seperti itu. Jadi mungkin ada nggak harapan Silih ke depan? Melalui pemerintah ini ada pemetaan tersendiri dia jadi berunggulan dari pembangunan ini kan. Saya nggak pengen petani itu nanamnya musiman. Itu paling saya hindari. Saya suka yang berbeda-berbeda. Saya udah nanam tomat. Saya udah nanam tomat. Kalau di Salak mungkin hanya beberapa. Ada juga di Morgang kemarin juga ada nanam tomat. Mungkin dari saya mungkin masih itu kalau di Salak inilah saya bilang ya. Kemudian saya juga nanam kol. Mungkin tumpur-tumpur tadi mana kan hasilnya nggak ada. Sebenarnya saya berani mencoba. Saya pengen membuktikan pemerintah bahwa
Ya Pak Barat itu bisa loh gitu Iya. loh. Bisa ditanami kol, bisa ditanami tomat gitu. Maksud saya. Jadi memang pemetaan itu penting. Iya, iya. Di samping pemetaan, pemasaran itu juga harus penting kan gitu. Kita kan di sini berharap toke semua nih. Nah, tokenya juga gitu, toke Iya, jagung iya. satu, toke jagung semua kan Ah. gitu. Jadi harapannya ke depan kita bisa kayak Karo gitu. Ada ya toke jagung, ada ya petaninya juga gitu, ada petani sayur, ada petani jagung, ada petani sawit, apa maunya seperti itu harus dikelompokkan lah. Jadi petani pun lebih bersemangat Dia ya lebih untuk bersemangat. bertani, kan? Ya kadang kan kita apa ya nanam sayur contohnya ya, Iya, kita beli satu saset, Ah. mau apa untuk memasarkan satu saset itu aja loh Pak ya Iya, kan. iya, iya. Kita mengharapkan ke Kelohi misalnya atau ke pasar-pasar di Salak atau di mana lah pasar Segabur di Sukarame gitu, Ah, ah. nggak habis. Mm-mm. Itu baru satu orang. Iya, Gimana iya. kok nanam 100 orang kan? Iya, Mau iya. kemana dibuang kan gitu. Maunya adalah pemerintah nyarilah solusi, nyari pasar gitu Iya, loh. iya. Iya, itu maksud saya. Nah, ini kan Lih, kita tahu kan bahwa baru-baru ini kan bupati kita dilantik nih. Ya, betul. Dan aku dengar ada beberapa target ke depan mungkin yang mau direalisasikan. Salah satu yang aku tahu itu food estate. Oh, Nah, menurut pandangan Sili sendiri, food estate di Papua Barat ini gimana sih? iya ya. Ini memang agak apa ya? Karena memang kita masih awam lah Ah, untuk food estate. Tapi ah. ini kembali lagi saya pendapat pribadi nih. Iya, pandangan Sili lah. Pandangan saya lah ya. Ah, Jadi kalau food estate ini kan program dari Kementerian Pertanian, ini kan program jangka panjang sebenarnya. Ketahanan pangan. Oh, ketahanan pangan. Kalau bahasa Indonesia ketahanan pangan sebenarnya. Karena COVID ini juga kan, jadi harus ada ketahanan pangan seperti itu. Ya memang ya puji Tuhan lah kita bilang ya, karena memang kemarin sudah diumumkan oleh Pak Jokowi ya Presiden, Papua Barat ikutlah dalam food estate. Nggak semua lo bisa, Iya, nggak iya. semua lo bisa. Papua Barat ternyata dihunjuk. mm-mm. Harusnya kita apa ya harusnya kita apalah ini peluang gitu Iya, loh, peluang. peluang untuk kita gitu. Jadi perkembangannya mungkin sampai saat ini saya secara inspirasinya saya kurang tahu. Mm-mm. Tapi letak-letaknya mungkin saya kemarin dengar-dengar ada di PGS katanya, ada di di Bagindar juga ada kayaknya, di Bagindar sama di Julu apa di Separuh gitulah ada lah. Tapi perkembangannya saya belum tahu, ya harapannya cepat mungkin lah. Iya, iya. Cepat mungkin lah digerakkan. Ya kalau bisa orang-orang dimasukkan sana juga orang-orang berkompeten. Iya, iya. Orang-orang berkompeten bidangnya, jangan apa ya titipan-titipan ya. Jangan titipan-titipan. Yang kalau bisa ya kita manfaatkan lah sarjana-sarjana yang ada di Papua Barat. Iya, iya. Yang kita lihat banyak jurusan apa yang lulus dari PB, IPB ya, dari oh. mana, itu kita manfaatkan lah untuk Iya, food iya. estate ini. Ah. Maunya seperti itu kan. Nah, jadi menurut Silih ini dengan adanya nanti food estate ini, apakah mungkin memang ini yang bentuk nanti dari pemerintah untuk pemetaan tadi? Harusnya Harusnya ya? seperti itu. Jadi nanti ada contohnya lah kayak yang tadi kan ada di Bagindar tadi, ada di PGS tadi, harusnya nanti adalah pemetaan tadi. Tapi mungkin nggak segampang itu juga, nggak Iya, segampang iya. itu. Adalah apanya ya, tahapannya. Tahapannya, Sekarang prosesnya lagi, mungkin sekarang lagi penggodokan lah ya. Penggodokan ya, ah. Kita tunggu aja lah. Iya, Pemerintah sekarang yang lebih tahu lah. Iya, iya. Oke nih Lih, ini kan di pertanian kan kadang ada nih beberapa problem nih sama masyarakat. Salah satunya pengadaan pupuk ini Lih. Apa nih, subsidi apa non subsidi nih? Itu nggak tahu kita subsidi tahap apa nih. Nah, Oke, pandangan oke. sendiri lah, gimana ini tentang kelangkaan pupuk di sini kan? Iya, Karena itu yang iya. apa menjadi keluhan Iya. petani di sini tuh. Ya, memang saya sendiri juga mengalaminya, Li. Saya nanam jagung, ya nggak ada pupuk. Jadi sekarang saya lihat orang ada dulu pupuk baru nanam. Harusnya kan skemanya nggak seperti Iya, itu. iya. Harusnya ya kita nggak ada lah halangan nanam. Kapan aja nanam boleh lah. Kapan aja nanam pupuk ada gitu harusnya. Tapi memang yang terjadi di kampung kita ini sekarang memang miris lah. Selalu kekurangan pupuk. Padahal yang diminta di Papua Barat ini kan permintaan yang saya lihat cuma 2 jenis pupuk yang paling tinggi. Yang Iya. subsidi ya. Iya. Ponska itu sama urea itu ya. Iya, iya. Tapi langka. Harapan saya sebagai petani gitu ya, ya harus ada lah agen resmi di Papua Barat untuk pupuk ini supaya kita nggak apa ya mengharapkan dari di kalang sana Tetangga, gitu ya. loh. Kita udah bisa lah mandiri di Mandiri, sini ya. ya. Jadi nggak kurangan pupuk gitu. Terus belakangan ini saya juga agak kaget juga mau jagung ini karena nggak masuk kelompok tani nggak masuk kelompok tani katanya nggak bisa Oh. gitu loh. Atau mungkin harganya berbeda apa gimana gitu ya.
Saya sebagai petani gitu ya, ya masa harus masuk kelompok sih baru Iya. bisa dapat pupuk gitu Iya. ya. Jadi harapan saya ya janganlah seperti itu. Ya walaupun melalui kelompok seperti itu ya, caranya jangan yang seperti sekarang. Contohnya kelompok tani ini, Le. Kita kan bisa kan sharing-sharing sedikit ini. Iya, bisa nih. Nah, kayak Seru nih. keluhan saya gitu lah. Keluhan saya lihat. Saya ini orangnya apa ya? Suka menanam gitu loh, suka menanam, suka bertani. Tapi harus masuk kelompok contohnya seperti itu. Ya contoh lah, harus ada minimal 15 orang. Harus ada minimal 15 orang untuk satu kelompok. Apa bisa saya jamin 15 orang ini bisa sama visi dengan saya? Kan belum Iya. tentu. Nah, jadi saya takutnya kelompok tani ini hanya dimanfaatkan untuk apa ya? Siapa yang mau ngurus notarisnya, siapa yang mengurus itu aja yang mau gitu loh. Iya. Maksud saya sini pemerintah lebih aktif lah. Lihatlah siapa petani-petani yang berkompeten gitu ya, yang betul-betul bertani gitu loh. Iya. Bukan petani musiman. Iya. Nah, ya kan, bukan Iya, petani iya. musiman untuk mendapatkan bantuan-bantuan Iya. gitu bukan. Jadi carilah siapa petani yang betul-betul memang selalu menanam, selalu setia bertani gitu. Iya. Ya tawarkanlah supaya mereka masuk kelompok. Ya kalau bisa ya dari dinas pertanian, ya dinasnya lah ngurus izinnya gitu loh. Iya. Dinasnya yang ngurus akta notarisnya. Karena memang kan kalau udah yang orang-orang yang pro di bidangnya, pasti nanti anggaran-anggaran itu pun, program-program pemerintah itu pun nggak akan lari gitu Iya, dari iya, targetnya. Jadi kalau misalnya kita disuruh ngurus sendiri, ya kadang kayak aku sendiri misalnya, ya aku malas lah ngurus-ngurus itu kan gitu. Iya. Ya bukan karena nggak mau, Iya. tapi kadang mikirnya gitu, ya masa ya saya harus menyamakan visi dengan yang lain. Tapi ya nanti kalau saya aja yang semangat gimana kan gitu. Takut nanti kawan-kawan misalnya adalah bantuan pupuk contohnya. Satu-satu sak per orang. Ya kalau saya apakan? Saya bikin ke tanaman. Kalau yang lain menjualnya, Iya. ya, apa gunanya? Itu yang Apa benar. gunanya kan gitu. Iya. Jadi menurut saya ya kalau bisa pupuk itu ya agen pupuk itu adalah di Papua Barat ini. Salah ini khususnya gitu loh. Di pusat ini ya adalah biar kita nggak usahan lah nanam-nanam ini ya. Artinya dari pengurusan tadi pun maunya dipermudah ya. Iya, urusan-urusan dipermudah. tadi ya. Pokoknya jemput bola lah. Iya, Istilahnya jemput jemput bola lah pertanian. Jangan nunggu-nunggu siapa yang mengurus. Saya dapat data kemarin kalau nggak salah ini, kalau salah di Kalau di apa? Sekitar 300 apa berapa atau 500 kemarin katanya kelompok tani di Papua Barat. Papua Barat ya? Iya. Wow. Saya nggak bisa menjamini 5 aja yang jalan. Saya nggak bisa menjamin itu. Ini apa gunanya kan gitu? Iya. Berapa anggaran ke sana? Tapi kalau misalnya yang saya bilang tadi, tawaran yang saya kasih tadi kan, Iya. kalau misalnya yang orang pertaniannya nyari-nyari yang betul-betul kompeten, pasti itu jalan. Iya. Kalau misalnya tadi 50 aja memang aktif di kabupaten ini. Dan Duma kita nggak cuma slogan, Iya. nggak cuma slogan aja. Itulah, Le. Oke, nih kita lagi apa nih, Le? Flashback mungkin ke belakang lagi ya, Le. Oke, apa itu? Nah, kita tahu sini kan yang sekarang petani galakan itu bertani jagung ya, banyak kan. Nah, ini kita kan punya PDPAL ini. PDPAL ya. Perusahaan daerah ini kan. Oh, iya. Yang katanya mereka menampung hasil-hasil tani di sini ya. Betul nggak itu, Le? Betul. Nah, menurut pandangan sendiri lah, dibandingkan misalnya PDPAL sama dengan yang pengepul, misalnya toke-toke pribadi lain swasta ini, gimana nih pandangan sendiri? Wah, ini PDPAL ya. Agak sensitif nanti takutnya. Karena saya dulu kompetitornya saya. Oh, iya. Ya kan gitu. Ya, kita terbuka Iya, aja iya, gitu. paham. Saya juga mereka ngumpul jagung, saya dulu ngumpul jagung juga. Nanti kalau misalnya omongan saya agak-agak apa dikirim dia jelek kan. Tapi Iya. saya pikir saya ya sesuai yang saya lihat lah ya. Iya. Dan saya bertanggung jawab lah untuk itu kan. Jadi menurut saya kurang apa ya? Saya lihat PDPAL itu nggak ada bedanya sama toge-toge seperti saya dulu. Nggak ada bedanya. Iya, bedanya cuma ya mereka toge pemerintah, kita toge swasta pribadi. Cuma itu aja bedanya saya pikir. Kadang justru seperti jagung, Le. Mungkin apa ya? Lebih galak yang swasta saya lihat. Ada yang ngasih pupuk. Langsung ke Iya, petani itu. langsung ke petani toge itu. Ah. Ada yang ngasih bibit. Iya. Iya. Jadi itu kan sebuah apa ya? Sebuah inovasi dari swasta ini. Swasta. Masa mereka swasta modal pas-pasan, Ah. bahkan minjam mungkin ke bank gitu ya. Iya. Berani gitu loh. Orang-orang apalagi khususnya toke-toke yang baru-baru datang ke sini ke Papua Barat ini berani gitu loh. Ngasih bibit, ngasih pupuk tadi.
mungkin ngasih pinjaman ya, sebelum nunggu panen gitu ya. Iya, mau seperti itu. Masa sih yang katanya plat merah seperti PDPAL yang punya pemerintah tidak ada program seperti itu. Saya sesalkan itu aja. Tapi kalau bisa PDPAL ini ya, harapan saya banyak sebenarnya cabang mereka ini lihat. Ada Gambir katanya ya, ada apa itu yang hand sanitizer Serewangi itu ya. Ada juga Serewangi itu kan, ada juga Gambir tadi ya, Gambir itu ya. Jadi harapan saya ya kedepannya orang-orang profesional yang berkompeten dan apa ya, namanya juga dia pemerintah tapi pengelolanya seperti swasta harusnya seperti itu, harus ada apalah bagaimana untung ruginya semua harus ada lah harusnya ya. Terus ya orang-orang yang saya bilang tadi ya, orang-orang berkompeten harusnya bisa dibikin lah di dalam sana. Jangan tadi juga yang putus tadi jangan titipan ya. Kalau titipan faktor orang dalam ya. Payah ya, murni seleksi lah. Banyak sarjana di sini di kampung ini. Banyak yang nganggur. Banyak yang di kota sana hanya sebatas apa ya? Hanya sebatas cukup makan gitu. Mending kita balikkan aja mereka ke sini. Dikasih kerja kan. Di Kuta. Balik Mikuta. Masa orang lain kita suruh makan kampung ini nggak mungkin. Jadi ya mungkin saya kalau lebih dalam lagi nanti sensitif kan. Saya lihat begitu aja tanggapan saya, kurang melakukan pendekatan ke petani gitu. Itulah Li. Coba sambil minum aja Li, enggak tegang kali Li. Oke, kita beralih nih ke hal lain ini. Apa itu? Biar kita fresh lagi nih. Apa itu? Nah, kan dengar nih Li. Ini kalau dengar ini gosip ini ya. Dengar. Oke, apa itu? Ada isu katanya Silih ada mau naik nih jadi ketua PSSI. Gimana itu ceritanya? Benspot ini sumbernya nggak tahu kita dari mana sih ya. Kita harus kumpul data dulu ini. Sebenarnya saya perlu klarifikasi Mas. Nanti ini kan masih ada pengurusan aktif. Nanti dikira melengsarkan apa bukan ya? Bukan. Jadi saya diharapkan kawan-kawan dari klub-klub bola beberapa lah, nggak semua ya, belum ada lah pergerakan itu ya, tapi adalah menjumpai saya untuk bilang supaya majulah, uruslah PSSI. Artinya di sini mungkin ada problemnya dia di sebelumnya ya. Iya, nanti kembali lagi yang bilang tadi agak sensitif, tapi ya Sili juga bisa ngeliat lah, ya. Ada nggak sih lapangan sepak bola kita di Papua Barat? Saya tanya itu dulu aja, satu aja. Di Salak ada nggak lapangan sepak bola? Dulu ada. Sekarang jadi lapangan upacara. Ya. Jadi maksud saya, ya hal-hal mendasar seperti itu loh, lapangan gitu, lapangan. Jangan dulu pemain, lapangan aja kita nggak punya gitu loh. Jadi saya dulu adalah beberapa kawan juga kan. Menolak sebenarnya ada pembangunan itu dulu dari lapangan upacara, tapi kurang saya lihat peran PSSI untuk menghambat pembangunan itu gitu loh, seperti ya udahlah gitu. Jadi saya walaupun saya pemain bola ini pemain bola. Sekarang masih dulu. Saya bukan pemain bola yang profesional ya maksudnya ya. Saya pemain bola dalam arti ini tarkam sini lah di kampung ini. Tapi di samping itu kan gini juga saya dulu di barisan Imbas gitu ya. Saya juga sponsor lah, saya bilang manajer ini itu kemarin. Manajer kan masalah kemarin Baginda Bukit Hijau ini. Manajer Bukit Hijau. Ya dalam artian seperti ini loh. Semangat untuk sepak bola itu ada lah. Dan saya pribadi ada lah. Tapi kalau seperti yang saya bilang tadi mau maju untuk PSSI, saya sebenarnya ya bukan keinginan saya. Kalau keinginan saya ya siapa aja silahkan lah, asal berpikiran yang betul-betul maju ya. Siapa aja silahkan lah. Tapi kawan-kawan saya lihat beberapa ya itulah kaulah gitu kan. Kalau namanya amanah namanya amanah, tapi ya kita lihatlah perkembangannya, belum pasti juga sebenarnya. Tapi ya saya seperti Silih aja yang nggak terlalu aktif di sepak bola, tak dapat infonya ini katanya aku mau jadi. Dengar kemarin ada yang bisikan kan? gitu. Seperti itu. Jadi mungkin udah berkembang
berkembang ya. Ah, Ya kalau misalnya nggak ada halangan nanti semoga lah. Tapi mudah-mudahan kalau ya. memang yang seperti yang bilang tadi, kalau ada yang lain juga nggak masalah, kita dukung juga. Artinya ini dapat amanah ini ya kepercayaan dari Iya, teman-teman apa kepercayaan. gitu kan. Ya jadi maksud saya kalau misalnya ditanya secara pribadi nih kan, Hmm. kalau nggak bisa eh, memberikan prestasi sebagai pemain di Barat ya minimal secara federasi lah, secara di organisasi lah saya Iya, bisa memberikan prestasi di Iya. Barat gitu. Jadi itu sebenarnya karena saya ini apa ya, masa-masa kemasan saya nih, Le. Masa-masa kemasan saya di umur 25, kawan-kawan saya itu kan juara-juara sepak bola di sini. Iya, Harusnya iya. gampang ngumpulin 11 orang aja. Iya, iya. Itu gampang itu. Tapi kok nggak ada. Iya, iya. Saya lihat yang bergerak juga di sepak bola seperti belakangan ini kelas BC, Mm-mm. Brando ya. Iya, iya. Di Sim-Sim. Itu futsal itu ya kalau yang Ada juga sepak bola juga. Ada ya? Iya. Karena futsal juga kan di bawah naungan PSSI. Hmm. Jadi kayak di Sim-Sim juga si saya itu Dewan Iya, iya. Solo Cibro ya. Iya, iya. Ya juga ya kan semuanya itu kan model-model pribadi. Iya. Jadi saya lihat secara kelembagaan kita di sini PSSI ya kalau menurut saya perlulah ada perbaikan sama pendekatan sama pemerintah biar dibikin lapangan yang layak gitu Iya. loh. Nggak harus yang megah, Mm-mm. layak main bola gitu, Iya, layak iya. main bola aja itu aja. Karena memang mengingat dulu ya nih kali kan Ya. euforia untuk di sepak bola ini kan tinggi nih. Iyalah. Bayangkan aja kayak kemarin yang terakhir di apa ya di Tinada kemarin Tidak ada yang kalau nggak salah orang sini kemarin ya semifinal itu ya sama Sim-Sim ya kalau nggak salah. final Iya, sama kan? Sim-Sim ya. Nah, itu tuh lah orang membludak situ kan. Iya. Artinya olahraga ini Iya. mungkin ya nanti bisa difokuskan lagi struktur apanya biar bagus kan. Iya, jadi gini nih, sepak bola ini kan melibatkan banyak orang. Iya, iya. Banyak orang. Melibatkan kalau di kita ini melibatkan kampung Iya, kan gitu. Kayak kami yang namanya aja Paginara Bukit Ijo kan, Iya, pemainnya iya. kan apa singkutnya. Iya, Pelnas dulu ya. Pelnas kan seperti itu. Ya, kayak misalnya kayak di sini kan Boman gitu kan, itu Iya. kan orang-orang sini Letrondi Iya. kan. Dan lain-lain seperti dari Singapura. Jadi kayak semangatnya semangat apa gitu, semangat kampung gitu. Jadi kan betul-betul euforianya itu luar biasa sepak Iya, bola iya. ini. Beda sama olahraga yang lain, Le. Sepak bola ini aduh, kalau udah ya sampai apa ya, sampai rusuh-rusuh gitu juga aduh. Tapi ya kembali lagi sebenarnya kan kurang edukasi aja Iya, iya. dari PSSI-nya kan, wasitnya diedukasi contohnya kan, Iya, iya. tim-timnya diedukasi, diberikan apa pendalaman peraturan-peraturan supaya tidak terjadi rusuh-rusuh seperti itu. Jadi itu yang saya lihat yang belum ada di PSSI yang sekarang. Berarti kalau silih nih diunjuk teman-teman nanti bersedia nggak? Ini. Ya seperti saya bilang tadi, Le, namanya amanah. Nah, kalau udah amanah ini nggak kita jalankan, jatuhnya dosa. Iya, iya. Iya, bukan kita nggak orang-orang munafik lah. Jadi kalau udah katanya udah misalnya dari berapa lah klub di sini ya, rata-ratanya kalau misalnya hampir semua bilang saya ya selagi saya mampu ya pasti saya siap lah. Berarti siap 86 ini ya dia. Siap. Kalau 86 gantung berapa? Siap 100%. Jangan 86, jangan 86. 100 lah. 100 ya, oke, Le, siap. oke. Le. Nah, oke ini kita lanjut lagi nih, Le. Apa itu? Dengar-dengar lagi nih, Le. kata. Apalagi tuh, aduh, banyak sekali dengar-dengar ini. Gosip-gosipnya Bensport ini dari mana ini infonya nih? Aku curiga nih. Kita udah mengumpulkan data yang memang Aduh. yang masih memang 80% nih Iya. akuratan ini. Iya. Dan perlu diklarifikasi Ya, ini sama sini. biar valid ya, Iya, biar valid ya. ya. Oke, Nah, apa ini itu? dengar-dengar ini katanya nih. 2024 ini udah niat mau maju nih. Jadi Macam apa ini? calon dewan nih, Le. Ini gimana nih? Wah, itu masih jauh ya, masih jauh. Nah, Ya, berarti akan-akan kena ada kali kan? ya kita kembali ke konteks awalnya. Jadi Perdi itu kan rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Iya. Iya kan? Ya sama seperti PSSI tadi ini, Le. Iya, iya. Kalau udah masyarakat yang menginginkan, Iya, ya iya. kita majulah kan gitu. Kan Sikat. gitu sebenarnya, sikat. Ya, jadi kuatkanlah apa kan gitu. Kuatkan dalam artian ini pondasi lah dikuatkan. Kuda-kuda ya. Nah, kuda-kuda dikuatkan. Jangan nanti goyah kan. Iya, iya, iya. Nah, jangan goyah gitu. Jadi kalau untuk sekarang, Le, saya belum lah. Kalau untuk pikiran ke sana, kalau yang tadi di PSSI katanya 86 ya. Kalau ini masih belum lah. 50 pun belum. Iya. Masih apalah. Itu mungkin aku pun heran Sili dapat infonya dari mana gitu ya. Tapi ya mungkin Sili mungkin melihat karena ya orang tua saya ada orang politik seperti itu ya. Udah 4 periode juga Iya, mungkin iya. gitu ya. Jadi ya
sama seperti yang tadi saya bilang Nali, kalau misalnya diamanahkan untuk ke sana ya kita apalah, tapi tetaplah pada apa ya, persiapan harus apalah. Tapi kalau memang belum siap ya janganlah, masih banyak yang lain gitu. Iya, iya. Tapi kalau memang siap nanti kita lihatlah 2024 gitu. Kita lihat nanti ya pemirsa kita di kita lihat nanti. 2024. Iya, betul betul. Oke, Lih. Ini Lih, ada nggak harapan kepada ini secara general nih, secara umumnya Lih? Mengingat pemuda kita di Papua Barat ini kurang bergairah mungkin Lih. Ada nggak mungkin betul kata-kata motivasi maupun yang bisa di-share kepada teman-teman di Papua Barat ini? Kalau udah motivasi harus minum dulu. Karena saya juga mau memotivasi diri sendiri aja masih kadang masih apa ya. Iya, iya. Tapi ya kalau saya lihat maksud saya ke kawan-kawan lah semua. Banyak sebenarnya harapan saya. Dalam artian pandangan saya ke Pak Barat beberapa tahun ke depan itu sudah ada sebenarnya. Tapi kan kadang nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Tapi harapan saya siapa tahu didengar melalui band sport kan gitu, didengar oleh pemuda-pemuda kan. Ini kan apa ini, kaula muda kan, podcast kaula muda. Jadi harapan saya ya seperti Silly Band ini lah, semangat gitu ya, bikin apa yang baru-baru gitu. Jangan monoton-monoton, bikin yang berbeda, sesuatu yang berbeda. Jangan ikutan gitu loh, followers gitu. Iya, jangan followers. Ntar lagi nanti ada gunport kan. Berarti ada rencana nih. Maksudnya gitu, contohnya kan, jangan seperti itulah. Kita bikin yang sesuatu yang berbeda. Kasih kesempatan yang sudah ada sama yang sudah mempersiapkan lebih matang gitu loh. Jadi untuk anak-anak muda lah ini, motivasi saya pribadi nih, kalau saya bikin di kamar saya itu jangan mau dijajah gengsi. Iya, jangan mau dijajah gengsi, dalam artian janganlah gengsi lebih besar daripada penghasilan. Iya lebih besar gengsi daripada isi dompetnya. Jangan. Jadi kalau memang selagi bisa, buanglah gengsi itu. Ayo kembali mencangkul sama saya. Jangan gengsi lah megang cangkul, jangan gengsi ke ladang, jangan gengsi kotor-kotor apa segala macam kan. Daripada duduk aja di kedai, ya kan, daripada gitulah, daripada apa aja kan. Lahan kita masih luas. Ayolah kita garap gitu loh. Di sini kalau misalnya petani-petani ini nggak usah kita sewa lahan. Kita bilang aja aku mau ke Pekade cuma masih dikasih. Di sini masih enak di Papua Barat ini. Iya. Kalaupun nanti ada ladangku itu misalnya sini nanti datang kan, pakailah 1 tahun ku kasih. Asal lah mau gitu loh. Asal mau. Nanti kita jumpai bos kan. Aku pun jalan aja nih. Ngasih apa aja nanti kan. Ngasih jalan aja kan. Dikasih apa enggaknya kita lihat. Kan gitu. Artinya selagi muda ayolah produktivitas itu produktif lah. Mau bertani. Saya salut saya sama yang sebelumnya yang datang ke band sport ya. Ya saya lihat ya semangatnya luar biasa gitu. Memang. Saya headphone kan. Saya salut sama beliau ini. Membuka lapangan kerja, membuka peluang-peluang kepada kawan-kawan kan gitu. Jadi harusnya pemuda itu yang seperti itu. Jangan langsung punya cita-cita itu ya harus di Pemkap sana. Enggak lah. Peluang itu banyak. Peluang masih banyak. Jadi yang saya bilang tadi ya, gengsi itu singkirkanlah gengsi itu. Yang penting bisa adalah uang gitu lah, adalah isi dompet gitu. Janganlah gengsi. Ayolah, pertanian ini harus kita gelakkan. Iya. Kasihan lahan masih banyak yang masih banyak nganggur nganggur. Ayo jangan dianggurin pemuda-pemuda. Iya, jangan nganggurin. Nah, kalau udah banyak yang bertani, pasti banyak juga penampungnya nanti semua. Itu sebenarnya gitu. Karena sebenarnya ini kan masih gantung-gantung aja semua. Jadi belum bisa pertanian ini belum masih ya gantung-gantung itu di tengah-tengah. Banyak enggak, sedikit juga enggak gitu. Artinya orang ini cari aman mungkin ya. Iya, kayak gitulah. Saya lihat juga pemuda-pemuda yang yang sarjana. Saya lihat juga banyak yang makan gaji pas-pasan lah saya bilang di kota sana. Nah, inilah baiklah kita ke kampung ini kita yang gerakkan ini. Kalau nggak kita yang gerakkan siapa lagi kan gitu. Iya betul. Jadi kalau untuk motivasi yang tadi kalau saya itu ya kesuksesan itu apa sih gitu. Kalau saya kesuksesan bagi saya nggak harus duit banyak enggak. Kesuksesan bagi saya nggak harus
yang pakaian yang wah, misalnya mobil banyak apa segala macam enggak. Iya. Tapi kesuksesan itu bagi saya itu lagi bisa saya bermanfaat untuk orang lain itu sebenarnya. Itu sebenarnya kalau saya. Jadi mungkin lihat saya ke ladang itu kan, Iya. kan ada yang bekerja di situ. Iya. Setidaknya mereka bisalah beli beras dari Iya, betul, hasil betul. kerja di ladang sama saya. Jadi itu sebenarnya untuk motivasi dari saya nih. Luar biasa. Oke, pemuda Papua Barat. Dengarkan ini tutor kita ini. Ya sama-sama belajar kita. Iya. Oke, thank you banget ini nih. Udah datang di Bench Oh, Sport ini ya. saya ini berterima kasih nih dikasih kesempatan. Saya nggak nyangka ini masih banyak yang lebih berkompeten tapi kok saya ada di urutan ketiga gitu. Atau mungkin karena masih coba-coba gitu. Enggak lali. Oke, Karena kita udah tengok juga track recordnya di sini di sosial media gitu kan. terima kasih lah untuk Benspot ya udah undang ya. Sama-sama Siligo. Oke. Teman-teman Bench Friend, terima kasih sudah nonton videonya ini. Semoga cerita kita tadi sedikit banyaknya dapat menginspirasi pemuda-pemuda yang ada di sini. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini biar berkembang. Oke, thank you. Bye bye.